Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai malaria. Nah, saya kembali mengingatkan kepada pemirsa nih, bagi yang ingin bertanya, boleh langsung saja hubungi ke nomor WhatsApp 0851764648. Nah dokter, tadi membahas mengenai bahwa memang di Indonesia bagian timur itu bisa disebut sebagai wilayah endemis. Karena memang di sana perkembangan penyakit malaria ini cukup tinggi ya dok ya. Ini apakah berkaitan dengan wilayah Indonesia yang tropis ini dok? Ya. Apakah ada kaitannya atau gimana dok? Oke, jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan lingkungan bisa ya dok ya. Jadi memang biasanya kan kalau kita berbicara soal faktor pembawanya kan nyamuk nih. Iya. Tentu kita bisa sesuaikan nyamuk ini biasanya dia di tempat-tempat yang seperti apa sih banyak. Misal nih di kita curah hujan. Curah hujan dan iklim itu berpengaruh dengan angka kejadian. Sama halnya dengan kasus demam denggi ataupun demam berdarah denggi. Ini kan juga dia kan nggak selalu berfluktuatif ya angka kejadiannya. Jadi nggak selalu tinggi terus gitu, enggak. Jadi biasanya dia dipengaruhi lagi oleh si pembawanya. Pembawanya ini lagi aktif-aktifnya gitu ya, atau lagi bersemangatnya itu di fase-fase seperti apa gitu. Nah bisa jadi kita kaitkan dengan iklim, dengan cuaca, dengan curah hujan gitu ya. Jadi ketika ada peningkatan maka bisa jadi angka kejadiannya pun juga bisa meningkat seperti ini. Apalagi kalau musim hujan itu nyamuk suka ya dengan genangan air ya dok ya. Jadi bisa saja ya dok ya. Baik dok, mungkin bisa langsung kita lanjut. Oke, kita lanjutkan dulu ya penjelasannya. Oke, ini tadi tentang data penyebarannya ya. Oke, kita bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan lihat dari masa inkubasinya nih ceritanya. Jadi kalau masa inkubasi mungkin jadi pertanyaan dulu nih bagi masyarakat, masa inkubasi itu apa? Iya. Gitu ya. Jadi masa inkubasi ini adalah masa di mana sebenarnya kita sudah tergigit gitu ya, sudah terinfeksi oleh parasit plasmodiumnya. Lalu kemudian ada masa di mana setelah kita terinfeksi, lalu lama-kelamaan akan muncul yang namanya gejala klinis. Akan muncul yang namanya manifestasi klinis gitu ya. Nah, biasanya kita individu akan datang ke fasilitas kesehatan atau akan datang ke dokter itu ketika sudah muncul yang namanya manifestasi klinis. Jadi jarang diantara kita tahu oh udah digigit nih, karena tadi ya kita juga kadang-kadang nggak kasat mata melihat apakah benar ini nyamuknya adalah nyamuk penyebab demam denggi, demam berdarah denggi atau nyamuk penyebab malaria gitu. Jadi di rentang waktu tertentu ini nanti dia akan berproses untuk kemudian muncul yang namanya gejala klinis atau manifestasi klinis. Nah, untuk plasmodium itu sendiri ternyata masih ada 5 ya, ada 5 jenis lagi gitu ya. Memang parasitnya secara garis besar rumpunnya itu kita sebut sebagai plasmodium nama parasitnya. Tapi plasmodium ini ternyata ada beberapa jenis lagi. Ada plasmodium falciparum, ini biasanya yang cukup banyak ditemukan ya, yang paling banyak bisa dikatakan. Kemudian ada plasmodium vivax, ada plasmodium ovale, ada plasmodium malariae dan plasmodium knowlesi. Nah untuk masyarakat di rumah mungkin yang nama-nama plasmodiumnya nggak apa-apa, nggak usah dihafal ya. Nanti yang menonton terlalu waduh ini harus diingat gitu ya. Nggak usah. Iya betul. Ini nice to know aja ya. Jadi ada beberapa nih jenis-jenis ataupun spesies dari plasmodiumnya. Nah masa inkubasinya itu macam-macam juga sebenarnya. Walaupun nggak terlalu jauh ya range-nya ya kalau kita lihat ya, sekitaran gitu ya. Jadi ada 9 sampai 14 hari, ini yang paling banyak ya plasmodium falciparum, rata-rata 12 hari. Lalu kemudian vivax 12-17 hari, kemudian ovale 16-18 hari, malariae 18-40 hari, dan knowlesi 10-12 hari. Kalau kita tarik garis, itu kira-kira kurang lebih 2 mingguan ya masa inkubasi dari parasit plasmodium ini, gitu ya. Oke, boleh next slide. Sebetulnya dok, ini dok izin dok ya, nyamuk itu ketika menggigit kita, apakah kita langsung terkena nih parasitnya atau dia harus nunggu seminggu dulu baru nanti itu gimana dok? Nah itu tadi dinamanya masa inkubasi tadi. Jadi ketika dia masuk, tentu kan ada proses ya, dia mau nyampe ke tujuan yang mana nih, dan nyamuknya jenis apa dulu nih. Karena misalnya malaria tadi tujuannya dia mau ke hepar atau ke hati lalu menyerang keping darah atau sel darah merah ya atau eritrosit tadi.
Nah, beda lagi nanti kalau dia demamnya adalah demam denggi. Ternyata nyamuknya adalah penyebab dari demam denggi atau demam berdarah denggi. Nanti beda tujuannya gitu. Nah, selama proses tersebut tentu akan memakan waktu. Itulah yang disebut dengan masa inkubasi tadi. Lalu setelah dia sampailah di tujuannya, tujuan utamanya, setelah dia ibaratnya menumpang di sana lalu akan menyebabkan sesuatu hal yang buruk ya seperti itu, karena tidak seharusnya dia ada di sana. Lalu kemudian muncullah yang namanya manifestasi klinis atau gejala klinis seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, gejala malarianya apa gitu. Nah, ini sekalian ya saya akan menjawab mitos atau fakta yang sering ada di masyarakat, yaitu menggigil. Jadi kadang-kadang bagi kami pun dokter yang ada di fasilitas kesehatan primer tingkat pertama ya, kadang-kadang pasien tuh datang, kita baru nanya keluhannya apa, pasiennya udah bilang saya malaria dok, karena saya menggigil. Mungkin Julia sering dengar ya, mitos menggigil ini adalah malaria gitu ya. Nah, ini sebenarnya mungkin jadi pertanyaan, mitos atau fakta dok gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah mitos ya. Jadi gak selalu menggigil itu adalah harus malaria, wajib malaria. Mungkin karena sudah lama ya tersiar gitu ya, kalau udah menggigil udah pasti malah malaria. Nggak mungkin tipes, nggak mungkin demam denggi, nggak mungkin demam berdarah denggi. Padahal untuk masyarakat yang menonton hari ini, menggigil itu ibaratnya ya, gampangnya itu adalah satu paket lah dengan demam. Ketika ada keluhan demam ini apa? Yaitu peningkatan suhu tubuh kan. Jadi normalnya suhu tubuh kita itu kan 36,5 sampai 37,5 nih. Artinya ketika ada peningkatan di atas 37,5, maka seluruh paket-paketnya demam ini bisa muncul. Dan setiap individu A, individu B, individu C itu bisa berbeda. Paket demam ini apa dok? Yang jadi pertanyaan. Menggigil, kemudian lidah terasa tidak enak atau pahit, nyeri otot, nyeri sendi. Nah, ini biasanya adalah satu paketnya nih. Namanya terjadi peningkatan suhu tubuh, otomatis ada hal yang tidak nyaman kan di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, jadi dia bisa muncul. Mungkin di individu A tidak ada menggigilnya, tapi ada lidah pahitnya, ada nyeri sendi, ada nyeri otot, ada nggak enak badannya, malaise ya kalau dalam bahasa kedokterannya. Lalu kemudian di individu B ada menggigilnya nih, sama ada nyeri-nyeri ototnya gitu. Jadi dia bisa muncul. Ya, jadi nggak menjadi patokan, bukanlah sebuah tanda patognomonis atau tanda khas dari malaria kalau cuman menggigil saja, gitu ya. Jadi sudah terjawab ya, itu sebenarnya merupakan sebuah mitos, ya, itu paketan demam. Nah, tapi gejala malaria itu apa dok? Yaitu demamnya, ya. Tapi kan demam ada begitu banyak ya penyebabnya. Jadi jangan juga nanti setelah menonton ini begitu demam pasti malaria, enggak juga, ada banyak sekali ya, ada ratusan diagnosis dan diagnosis banding dari demam. Gitu ya. Nah, demam disertai dengan menggigil, itu tadi satu paket ya, nyeri sendi, nyeri otot, sakit kepala terasa berat, lidah terasa tidak enak, itu satu paketan gitu ya. Nah, mungkin ini bisa kita lihat ya, kita tambahkan, yaitu ada namanya trias malaria. Memang ada yang disebut dengan triasnya yang menjadi tanda patognomonis dari malaria, yaitu apa? Ada demam, menggigil dan berkeringat dingin gitu. Tapi lagi-lagi untuk memastikannya kita butuh yang namanya pemeriksaan lebih lanjut. Ya, lebih tepatnya lagi adalah gold standard atau baku emas untuk memastikan oh benar nih memang ada plasmodiumnya ditemukan di dalam eritrosit. Nah, itu baru bisa kita sebut benar-benar positif malaria. Gitu ya. Lalu kemudian malaria itu biasanya ada malaria ringan dan ada malaria berat nih. Ini yang harus kita antisipasi. Jadi jangan disepelekan ya kalau memang sudah mengarah ke gejala malaria gitu ya. Karena bisa dia jatuh pada kondisi yang berat. Kalau yang ringan sih kayak pucat aja. Kenapa pucat? Tadi karena yang diserang adalah sel darah merah. Kalau dia masuk di sana, kita anggaplah itu bukanlah tempatnya, bukanlah rumahnya. Jadi kan bisa menyebabkan pecah kan. Jadi dia pecah, lama-lama menyebabkan apa dong? Anemia kan. Anemia itu menyebabkan orang keluhannya pucat, lemas gitu ya, letih, lesu, muncul badan lemas dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia jatuh pada kondisi yang berat ya. Nah, ini lumayan banyak ya kasusnya malaria berat ini di daerah Indonesia bagian timur nih. Makanya tadi biasanya kita butuh profilaksis ketika hendak bepergian ke daerah yang memang sudah diketahui endemis malaria. Gejala beratnya apa? Dia akan menyebabkan penurunan kesadaran. Lalu akan menyebabkan kuning semua nih, gitu ya. Kemudian akan menyebabkan kejang, kemudian panasnya tinggi sekali, mulai ada gangguan juga berupa buang air kecilnya seperti teh tua warnanya, ya, muntah terus-menerus, bahkan bisa jatuh pada kondisi koma, ya. Jadi bisa menyebabkan gangguan pada otak juga gitu ya komplikasinya. Dan ini biasanya
bisa menyebabkan komplikasi lebih lanjut berupa kematian. Ya, jadi untuk yang malaria berat ini sangat hati-hati ya. Sebenarnya kita mulai dari yang di gejala ringan sudah harus waspada ya, sudah harus lebih care lagi supaya tidak jatuh pada kondisi yang berat. Baik dok, ini semakin menarik. Kita lanjutkan lagi usai jeda pariwara berikut ya dok. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.